Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, kegiatan sehari-hari bisa dituangkan ke dalam flowchart loh. Kembali lagi bersama saya, Khalifah Rahmawati, dalam video pembelajaran simulasi dan komunikasi digital SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan. Video ini akan mengupas tuntas algoritma komputer, sehingga kamu bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk simak terus videonya. Indikator pencapaian kompetensi ini adalah 1. Menelaah logika dan algoritma komputer, 2. Merangkum ciri-ciri dan manfaat logika dan algoritma komputer, 3. Menerapkan logika dan algoritma komputer, serta untuk keterampilannya menyajikan algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan flowchart. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui diskusi, peserta didik dapat menerangkan tentang logika dan algoritma komputer dengan percaya diri. Melalui diskusi, peserta didik dapat merangkum ciri-ciri manfaat logika algoritma komputer dengan percaya diri. Kemudian melalui diskusi dan menggali informasi, tentunya peserta didik dapat menerapkan logika dan algoritma komputer dengan percaya diri. Setelah untuk keterampilannya, disediakan sebuah komputer dan jaringan internet, peserta didik dapat melakukan pembuatan algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan flowchart sesuai dengan kaidah yang ada. Algoritma? Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Flowchart atau bagan alir adalah model penulisan algoritma yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang. Bagan alir atau flowchart merupakan bagan chart yang menunjukkan aliran atau runtutan data flow yang terjadi dalam program secara logika. Model ini sering dipakai karena memiliki penggunaan yang sama. Ciri-ciri flowchart: 1. Penyusunan simbol flowchart dimulai dari atas ke bawah dan mulai dari sebelah kiri dari suatu halaman. 2. Setiap proses dalam simbol harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas yang jelas. 3. Alur bagan alir harus diawali dengan simbol start atau awal dan diakhiri dengan simbol end atau akhir. 4. Proses harus memiliki input dan menghasilkan output. 5. Pemberian proses simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja. Contohnya sebagai berikut: masukkan variabel A atau hasil A plus B. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir atau flowchart memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Kemudian, keuntungan dan kerugian menggunakan flowchart, yaitu untuk keuntungannya lebih mudah dalam pembacaan dan pemahaman algoritma. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. Yang ketiga, lebih rinci dengan model visualisasi. Kerugian dari model ini adalah tidak cocok untuk menyelesaikan program yang sangat rumit. Kedua, memerlukan software khusus dalam penulisannya seperti Microsoft Visio. Yang ketiga, agak susah ketika akan dikonversi dalam bentuk kode program. Selanjutnya, simbol-simbol dalam flowchart, simbolnya ada 8. Nah, di sini simbol flowchart: 1. Terminator berfungsi untuk permulaan atau akhir program. Kemudian 2. Garis alir berfungsi untuk arah aliran program. Yang ketiga, preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang selanjutnya, persegi panjang atau proses digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya, jajar genjang, input atau output data namanya, digunakan untuk proses input atau output data
parameter atau informasi. Selanjutnya ada predefined process. Di sini digunakan untuk permulaan subprogram atau program menjalankan subprogram. Selanjutnya di sini ada decision. Decision di sini berfungsi untuk perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pihak untuk langkah selanjutnya. Jadi ada simbol keputusan. Selanjutnya ada one pack connector. One pack connector berfungsi untuk penghubung bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Selanjutnya ada off pack connector. Penghubung atau bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi ketika kita membuat flowchart dalam satu halaman tidak cukup, kita bisa menggunakan one pack connection dan off pack connection. Contoh penerapan algoritma flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Algoritma cara membuat kopi. Yang pertama, mulai, kemudian siapkan kopi, gula, air panas dan gelas. Kemudian masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, aduk kopi dan gula, sajikan, selesai. Mudah kan? Di sini kita bisa melihat ada beberapa simbol flowchart di sini. Ada terminator, kemudian ada arah aliran, kemudian ada input dan output, kemudian ada proses serta terminator untuk penutupnya. Kemudian kesimpulan dari materi kali ini adalah ada banyak sekali contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma flowchart. Untuk membuat algoritma flowchart pada dasarnya harus dimulai dengan simbol terminator dengan tulisan mulai atau start atau selesai end atau finish. Simbol lainnya yang digunakan harus sesuai dengan kasus yang ingin dipecahkan sehingga alur proses yang terjadi mudah untuk dipahami. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Ikut terus ya video pembelajaran yang lain. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.